warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A2 yang terdiri dari saya sendiri, Rudi Friandari, Saya Heri Suyono. Saya Prisliana Devi. akan menyajikan tayangan video pembelajaran tentang coaching dalam supervisi akademik dari modul 2.3 program pendidikan guru penggerak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan video selanjutnya. Assalamualaikum Bu Prisi. Waalaikumsalam Bu Runi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu. Iya Ibu, enggak apa-apa. Iya. Monggo. Ini saya ada keperluan, memohon Ibu untuk mendampingi saya nanti melakukan observasi terhadap guru saya, Pak Heri. Bagus sekali Bu Runi. Nanti kompetensi apa yang akan Bu Runi kembangkan? Menurut Pak Heri di WA saya kemarin sih Iya. tentang masalah pembelajaran di kelasnya, seperti Iya. itu Ibu. Oh iya, bagus sekali. Nanti bagian mana yang harus saya amati? Nanti Ibu, ketika kita melakukan observasi di sekolah kami, mohon Ibu untuk bisa mendampingi saat kami melakukan observasinya. Oh, iya. Terus untuk penilaiannya nanti bagaimana Bu Runi? Ini Akan sudah saya siapkan Apa? Ibu, seperti ini. Oh iya. Iya, kalau untuk penilaiannya sudah saya siapkan semuanya. Udah, ya berarti sudah lengkap ya Bu Runi? Iya, siap Ibu. Bagus sekali. Terus nanti ada harapannya apa Bu Runi setelah melakukan itu observasinya, pengamatannya? Harapannya nanti ya mudah-mudahan guru saya ini bisa melakukan pembelajaran di kelas lebih optimal lagi sesuai yang diharapkan. Seperti iya. itu Ibu. Ya, bagus sekali Bu Runi. Silahkan diteruskan dan dilanjutkan. Tetap semangat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Runi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, senang sekali ketemu Bu Runi hari ini. Iya, luar biasa. Sehat dan bahagia? Alhamdulillah, Alhamdulillah. insya Allah sehat dan bahagia. Amin, amin, amin. Ngomong-ngomong kemarin ini Pak Heri sempat WA saya nih, ada kali yang mau diobrolin ya? Iya Bu, saya memang sedang butuh teman untuk coaching lah Bu. Oh Iya. iya. Bagaimana? Apa yang ingin diobrolin sama kita nih? Ini akhir-akhir ini kan kita diajak pembelajarannya berdiferensiasi Iya. untuk memenuhi kebutuhan anak Iya. dan untuk mengembangkan kompetensi sosial emosi anak. Nah, itu saya masih kesulitan itu Bu di pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang ingin saya obrolkan. Mudah-mudahan dengan obrolan ini saya menemukan solusi untuk perbaikan pembelajaran saya. Tentunya nanti akan berdampak pada murid-murid saya. Begitu. Jadi yang ingin diobrolin kali ini tuh Iya. Pak Heri tentang tadi yang saya tangkap itu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Betul sekali. Iya. Begitu ya Pak ya. Terus tujuannya nanti untuk apa Pak Heri melakukan ini? Tujuannya biar saya terampil dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga kepingin anak itu betul-betul maksimal dalam pembelajarannya begitu dulu. Jadi tidak hanya berdiferensiasi untuk saya, tapi memang anak jadi maksimal dengan berdiferensiasi. Oke. Dari pembicaraan yang saya tangkap tadi ya, Iya. Pak Heri menginginkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Betul Oke. sekali. Jadi tujuan obrolan kita hari ini itu Iya. untuk mengatasi bagaimana sih melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Heri, begitu ya Pak ya? Betul, tepat Iya. sekali Bu. Oke. Iya Pak Heri. Iya, Bu. Sekarang ini kesempatan apa yang Bapak miliki untuk melakukan kegiatan berdiferensiasi di pembelajarannya Pak Heri? Kesempatan yang sudah saya miliki, saya sudah mencoba Bu Runi membuat RTP Iya. yang menurut saya sih bagus. Iya. Tetapi saya juga
agak ragu nanti mempraktekannya gitu. itu. Iya. Masih ragu ya Pak ya. Iya. Nah dari skala prioritas ini Pak Heri ada di skala mana? 1 sampai 10 untuk saat ini dulu. Untuk saat ini ya, Iya. karena hal yang baru, saya kayaknya ya masih di skala 5 Bu. Masih di skala 5. Ya 5, 6 Oke, gitu lah. ya Iya. enggak apa-apa ya Pak. Kemudian Pak Heri nih, kekuatan apa yang Pak Heri miliki untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kekuatan yang saya miliki sih yang pertama memang dari diri saya. Saya memang kepingin belajar bagaimana melakukan pembelajaran yang betul-betul bagus, yang nanti hasilnya itu anak bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Yaitu salah satunya ini berdiferensiasi. Karena berdiferensiasi kan memenuhi kebutuhan anak. Iya betul. Itu kekuatannya ya saya yang suka. Iya. Suka ingin terbaik untuk Iya. murid saya. Oke, luar biasa sekali. Jadi Pak Heri sudah menyukai ya terlebih Iya, dahulu ya betul. untuk kekuatan yang Pak Heri miliki ini. Kemudian kemungkinan apa yang nanti yang ingin Pak Heri capai setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, keinginan yang saya capai sih murid-murid saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Terutama saya ragunya itu di diferensi proses Bu Runi. Oke. Nah, kan nanti ada proses literasi, ada proses kegiatan yang lain yang murid itu moving all, jadi bergerak. Iya, bergerak itu ya. iya. Saya takutnya nanti anak semakin gerak malah tidak tercapai tujuannya. Iya. Jadi asal nyebar gitu ya, tapi nggak ada tujuannya seperti itu. Oke, dari kemungkinan yang tadi Pak Heri lakukan, kira-kira ada hambatan apa? Hambatannya apa dalam melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, hambatannya kan ini hal yang baru, jadi saya juga belum terampil untuk diferensiasi proses Bu Runi. Iya. Jadi kadang-kadang hambatannya itu untuk mengondisikan anak supaya berjalan sesuai skenario saya. Oke. Itu hambatannya. Iya. Nah dari hambatan yang Pak Heri lakukan tadi, solusinya apa Pak? Solusinya Mungkin punya solusi? Iya. Saya berusaha membuat RPP yang betul-betul memang saya curahkan seluruh pikiran saya. Saya urutkan alurnya seperti ini, mulai dari pembukaan sampai penutup gitu. Oke, ya. Itu solusinya ya dari Iya. Pak Heri ya. Baik Pak Heri, dari yang sudah Pak Heri ungkapkan tadi bahwa sudah membuat RPP dan siap untuk melakukannya, siap untuk mengimplementasikan, rencana aksinya mau seperti apa? Rencana aksinya pembelajaran itu saya mulai dari literasi, kemudian anak bermain peran. Oke. Terus yang ketiga itu anak berdiskusi. Jadi ini sudah termasuk diferensiasi proses ya guru ini. Seperti Menurut itu. menurut Pak Heri sudah ya? Iya, menurut saya kayaknya sudah. Oh, sudah Iya, ya. karena Bagus ada itu. literasi. Ada literasi. Iya, ada kerja kelompok. Iya, tadi yang bagus. ketiga terus ada bermain peran. Betul yang kedua. sekali. Iya. Jadi sudah Pak Heri kelola itu ya Iya, untuk sudah. diferensiasinya, mungkin diproses dulu ya yang Pak Heri lakukan. Baik Pak Heri, kemudian untuk rencananya Pak Heri nih, apa yang ingin dilakukan untuk melakukan aksi tadi? Rencana saya sih, mencoba dulu mungkin seperti coaching, seperti mikro. Iya. Saya di rumah mencoba, Oke, mencoba dulu. skenario seperti apa Iya, itu betul. sebelum saya terapkan besok di sekolah. Oke, ada skala prioritasnya? Ada skala prioritasnya, penekanan pada diferensiasi proses. Pada prosesnya dulu ya, iya. pada prosesnya. Berarti Pak Heri Iya. lebih mengutamakan untuk yang prosesnya Iya, terlebih proses. dahulu. Oke, bagus sekali itu Pak Heri. Iya. Mencoba satu persatu dulu ya, untuk Iya. proses dulu ya Pak Heri ya. Iya. Baik Pak Heri, kira-kira butuh berapa lama ini untuk menargetkan rencana aksinya?
Rencana aksi mungkin saya lakukan 2 hari lagi, Bu. 2 hari lagi? Iya. Oke, saya tunggu nih Iya. untuk rencana aksinya. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Kemudian Pak, komitmen Pak Heri untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Pak Heri itu apa? Komitmennya satu, saya tadi sudah mencoba untuk micro teaching, terus saya mempersiapkan semuanya, alat peraganya, konten-kontennya itu saya persiapkan. Ada yang membantu? Yang membantu mungkin teman. Teman. Iya. Mungkin beberapa alat peraga teman atau mengingatkan Oke. untuk mengecek. Iya. Ini kira-kira udah lengkap atau belum begitu. Oke. Bagaimana nanti dengan tindak lanjutnya setelah melakukan rencana aksi nih? Setelah melakukan rencana aksi, punya target, dilaksanakan, tindak lanjutnya apa untuk Pak Heri ke depannya nanti? Tindak lanjutnya saya masih di fokus di itu, diferensiasi proses. Itu dari yang nanti yang pembelajaran yang saya lakukan itu saya akan merefleksi, terus akan mencoba mengembangkan itu, Bu. Masih di proses itu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Heri ya. Terima kasih. Ini saya juga belajar banyak ini dari Pak Heri yang sudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak ya Pak Heri Iya, ya. Luar betul, biasa, Bu. mudah-mudahan bisa diimplementasikan di sekolah, kemudian anak-anak lebih diberdayakan untuk menjadi anak-anak yang berkarakter Pancasila dengan pembelajaran Tepat sekali, berdiferensiasi Bu. tadi ya. Iya. Kemudian luar biasa juga ini tadi yang saya rangkum dari pernyataan Pak Heri bahwa Pak Heri sudah menyiapkan semuanya mulai dari RPP, kemudian rencana aksi, jangka waktunya sampai ke target dan tindak lanjut yang akan Pak Heri ambil nanti. Oke, terima kasih Pak Heri sudah meluangkan unek-uneknya di sini. Saya juga tambah pengalaman sama Pak Heri, luar Saya biasa juga terima sekali. kasih, jadi akhirnya keluar ide saya. Iya, sama-sama Pak Heri, luar biasa. Nanti kalau ada sesuatu lagi yang ingin diobrolkan, saya terbuka lebar untuk kita saling ngobrol gitu, untuk menyelesaikan apa sih yang ingin kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan di sekolah kita nantinya. Terima kasih Bu Runi atas waktunya. Sama-sama. Nanti kalau saya butuh, insya Allah akan Iya. menghubungi Bu Runi lagi. Oke, saya tunggu nanti rencana aksinya ya. Oke, siap Bu. Oke, terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prisil. bagaimana tadi observasinya dengan Pak Heri? Lancar? Alhamdulillah lancar. Tadi juga sudah didampingi sama Bu Prisil. Oh iya, bagus sekali tadi. Bagaimana kompetensi menilai performanya tadi Pak Heri? Luar biasa dari obrolan tadi itu Iya, Pak Heri yang Ibu lihat sendiri kan bisa menyatakan semua yang kompetensi yang ada dalam dirinya, bisa mengungkapkan, merencanakan apa yang akan dilakukan dalam hal yang tadi saya tangkap di pembicaraan tadi, obrolan tadi, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Di sini Pak Heri masih kesulitan Bu, karena masih ragu-ragu bagaimana melaksanakannya. Jadi kita obrolin hal-hal seperti saling itu. sharing. Betul Iya. sekali. Terus apa yang membuat Bu Runi menilai demikian? Dari semangatnya Pak Heri tadi, Iya, Bu, karena dari beliau semangatnya. sudah mulai mau merencanakan aksinya. Iya. Tadi kira-kira 2 hari, nanti 2 Iya, hari betul. lagi sudah menyiapkan RPP-nya, kemudian Iya. sudah menentukan berdiferensi proses yang mau diutamakan terlebih dahulu. Oh iya, mohon maaf Bu Runi, ini Iya. saya mau izin menyampaikan hasil pengamatan saya. Diizinkan Bu Runi? Silakan Ibu. Iya. Tadi itu saya sudah mencatat beberapa hal terkait observasi tadi yang dilakukan Bu Runi dengan Pak Heri. Pada pengamatan tadi saya melihat adanya semangat Oke, dari iya, Bu. dari diri Pak Heri, bahwa Pak Heri ini ingin melakukan pengembangan untuk diri sendiri dan pastinya di lingkungan sekolah, dan terutama itu anak didik. Iya. Ya, tadi saya lihat sudah semangatnya itu sudah kelihatan Iya, sekali Ibu, Pak iya. Heri. Kemudian cuma tadi saya melihat itu
masih ada sedikit kebingungan Iya. dengan Pak Heri tadi, karena tadi Pak Heri itu ingin mempraktekkan diferensiasi dan KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, itu kan termasuk hal baru ya, Bu Iya, Nuni. betul. Jadi mungkin Pak Heri sendiri juga masih bingung mempraktekannya, mau mulai dari awal apa. Tetapi tadi kalau dilihat mau dari struktur RPP-nya itu tadi sudah siap. Ya, monggo dilanjutkan, dipraktekkan dengan anak-anak ya, karena ya tidak ada salahnya kalau kita mau mencoba hal yang baru, Betul sekali. hal yang positif. Iya, betul. Yang penting kita kita selalu memberikan respon-respon yang positif kepada Pak Heri ya. Bagus sekali ya, dilanjutkan dan terus semangat. Terima kasih Bu Ya. Prisil. Ya. Terus bagaimana pendapatnya Bu Nuni tadi tentang pendapatnya saya tadi, hasil pengamatan saya kepada Pak Heri? Saya mengucapkan terima kasih Bu. Pertama Ibu sudah kerso mendampingi kami untuk melakukan observasi yang pertama, yang kedua Ibu sudah mengetahui sendiri bagaimana semangatnya Pak Heri dan bagaimana obrolan kita tadi. Karena ya memang seperti itulah Bu, kalau kami ada sesuatu yang akan dibicarakan ya, ada masalah atau ada trouble gitu di sekolah, kami selalu obrolkan dari hati ke hati seperti itu Ibu. Iya, bagus sekali Bu Nuni. Itu nanti untuk tindak lanjutnya bagaimana? Insya Allah kalau nanti Pak Heri sudah melaksanakan, akan saya laporkan hasil kegiatannya Pak Heri ke Bu Prisil dan tentunya ke Pak Heri sendiri juga, hasil dari penilaian kita semua di sini. Sebelum kita akhiri obrolan kita, sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa ya kita dalam dunia pendidikan yaitu harus mau bergerak dan tergerak hatinya, karena kita harus ditunjuk sebagai tenaga pendidikan, harus mampu memberikan inovasi dan ide-ide perubahan ke masa depan supaya anak didik kita menjadi anak didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan tuntutan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, luar biasa sekali Bu Prisil ya. Insya Allah Bu, itu kami laksanakan semuanya. Terima kasih Bu Prisil. Ya, begitu saja Ibu Nuni. Silakan Bu Nuni melanjutkan aktivitas dan saya juga melanjutkan aktivitas saya berikutnya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prisil, ada apa ini? Iya Pak Heri, ini ada guru saya yang ingin melakukan pembelajaran di kelas dan terutama ini untuk mengembangkan kompetensi diri dan kompetensi di lingkungan sekolahnya. Bagus sekali itu kalau gurunya mau mengembangkan diri. Terus kira-kira apa yang bisa saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana itu bisa saya bantu? Jadi begini Pak Heri, jadi pengembangan kompetensinya nanti itu ada pengembangan kompetensi pembelajaran di kelas. Oh gitu ya. Iya. Iya Pak. Bagian mana yang kira-kira ingin saya amati nanti Bu di kelas? Ya pada waktu bagian pembelajaran ya Pak di kelas. Iya ya, terkait RPP, terkait alat peraga seperti itu. Menurut Bu Prisil itu penilaian Bu Prisil ini terhadap apa yang akan kita amati bagaimana? Untuk apa? Penilaiannya sudah saya buatkan daftar penilaiannya Pak. Oh sudah, seperti apa? Iya ini daftar penilaiannya. Ini ya, jadi sudah saya buat lengkap Pak. Oh iya. Ini Bu Prisil sendiri ya yang buat ya? Iya Pak. Ini. Bagus, luar biasa ini Bu Prisil. Terus harapannya apa Bu Prisil nanti setelah observasi
Ya harapannya nanti setelah observasi ya saya berharap nanti mampu mengembangkan, mengimplementasikan di kelas pembelajaran kelas tersebut. Jadi ya anak-anak itu nanti harapannya anak itu ke sekolah itu ya jadi semangat ya, jadi rasa antusiasnya itu tinggi untuk mengikuti pembelajaran di kelas seperti itu, Pak. Ya luar biasa Bu Prisil. Saya juga sangat senang ini kalau saya juga ikut mengobservasi. Iya. Terima kasih, semangat gurunya Bu Prisil. Iya Bu, iya Pak, terima kasih. Iya. Udah begitu saja Bu Prisil. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya Bapak. Iya, terima kasih juga saya ikut terlibat dalam observasi nanti. Ya, saya juga terima kasih Bu Prisil sudah dilibatkan dalam observasi nanti. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Itu saja Bu Prisil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Runi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prisil. Iya, bagaimana kabarnya ini Bu Runi? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, ini kelihatan sumringah sekali ini wajahnya Bu Runi. Ini Bu Runi ada ide-ide apa nih untuk sekolahan ini supaya sekolahannya bisa maju dan Iya. bisa dikembangkan. Iya Bu, ini saya sedang ada kesulitan sedikit nih, pengen ngobrol sama Bu Prisil. Oh, boleh sekali Bu Runi. Ibu, ini Bu Runi mau ngobrol apa? Ini loh Bu, masalah kesulitan saya itu bagaimana untuk meningkatkan minat anak dalam literasi, baik baca maupun tulis, seperti itu Ibu. Oh, minat anak dalam literasi baik baca maupun tulis. Iya, betul. Iya, bagus sekali itu. Terus untuk skala prioritasnya ini Bu Runi. Ini untuk situasi seperti itu diibaratkan skala 1 sampai 10 itu Bu Runi itu ada di posisi berapa? Saya untuk ini karena di awal tahun ya, Iya, karena saya belum iya, memahami betul karakteristik anak karena baru berjalan beberapa bulan, saya berada di prioritas berapa ya? 6 saja lah. Oh. 6 saja dulu karena saya belum mampu untuk mengatasi bagaimana meningkatkan minat mereka dalam membaca maupun menulis seperti itu Bu Prisil. Oh, iya, bagus sekali Bu Runi. Di skala 6 menurut saya sudah bagus. Terus ditingkatkan. Terus apa ada kendala atau hambatannya apa tidak Bu Runi? Banyak sekali Bu kendalanya. Nah ini yang pengen saya obrolkan sama Bu Prisil. Kendalanya ya pastinya anak-anak sekarang kan Ibu tahu sendiri ya, Betul. zaman milenial, Iya, digital. betul. Nah anak-anak itu lebih suka main game Bu daripada membaca. Kemudian ketika ada kegiatan literasi pun di kelas yang sudah dibiasakan di kelas saya itu 15 menit, anak-anak itu susah sekali untuk diam sejenak membaca seperti itu. Jadi kesulitan saya di situ seperti itu Bu. Jadi untuk mengkondisikan anak-anak untuk diam membaca 15 menit saja Nak gitu, masih saja ada yang ngobrol sendiri seperti itu. Oh iya, berarti yang saya tangkap itu minat baca dan tulis anak itu masih rendah ya Bu Runi? Iya betul sekali. Terus nanti untuk rencana aksinya itu, rencana Bu Runi itu bagaimana? Rencana untuk kegiatan membaca itu mau dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran atau ada rencana lain dari Bu Runi sendiri? Rencana saya itu ya kepenginnya ya Bu ya, anak-anak itu bisa membaca dengan tertib saat 15 menit tadi, kemudian merangkum apa yang sudah dibaca, dan kepenginnya saya itu setelah membaca buku itu anak bisa menceritakan ulang dengan bahasa mereka. Jadi ada target setiap bulan anak menyelesaikan berapa buku, minim-minimnya itu 1 buku, kemudian mampu menceritakan kembali apa yang sudah pernah dia baca. Itu baru rencana yang pertama. Yang keduanya, saya kepengin dari membaca itu anak juga bisa menuangkan dalam bentuk
tulisan, yaitu merangkum tadi. Jadi keterampilan membaca serta keterampilan menulisnya itu bisa mereka kuasai. Tapi ya itu tadi Bu, mereka masih dalam mengolah kalimat itu masih minim sekali. Jadi ya namanya anak-anak ya Bu ya, untuk masih perlu ditingkatkan bagaimana membaca, memahami, kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan tadi. Seperti itu. Bagus sekali Bu Runi. Terus untuk ada hal-hal yang perlu disiapkan supaya kegiatan membaca menulis literasinya itu berjalan dengan lancar? Sepertinya ada Bu. Saya lagi merancang-rancang ini untuk membuat program semester. Ya, yang tahun kemarin masih biasa-biasa saja. Saya ingin menambahkannya di program semester saya, terutama di awal ini, awal tahun ajaran baru, kegiatan literasi dan literasi baca maupun tulis seperti apa yang nanti mau saya kembangkan. Seperti nanti kalau literasi baca sudah pasti anak-anak bisa membaca buku-buku fiksi, non fiksinya, buku pelajaran terutama ya. Kemudian ada buku cerita juga kan di situ yang fiksi. Kemudian untuk yang tulisnya, yang tulisnya nanti saya ingin mengarahkan mereka ke ini Bu, membuat cerita pendek. Iya betul, dengan gambar yang mereka sudah pernah lihat di buku-buku atau mungkin di internet gitu ya, karena kan mereka suka sekali dengan gadget gitu loh. Anak sekarang nggak bisa lepas dari gadget. Jadi pengen saya kembangkan di situ. Selain membaca, anak juga bisa membuat tulisan. Entah itu beberapa kalimat lah, misalnya minim-minimnya ya 2 kalimat untuk satu gambar gitu. Nanti gambar itu bersambung menjadi sebuah cerita. Target saya 1 tahun itu anak bisa membuat 1 buku, targetnya seperti itu. Ya bagus sekali Bu Runi. Ini untuk pelaksanaannya. Iya. Untuk pelaksanaannya ini mulainya kapan ini? Sebenarnya sudah saya laksanakan, namun belum sempurna Bu. Nah, sempurna. Iya, ini mau saya sempurnakan lagi untuk memperbaiki promes saya. Yang nantinya mulai minggu depan inilah, minggu depan mau saya jalankan karena saya sudah sedikit mengenal lebih banyak anak-anak selama 2 bulan terakhir ini. Oh iya, ya bagus sekali, saya dukung. Nah, untuk kegiatannya nanti ini Bu Runi ini melaksanakan kegiatan sendiri atau mau bagaimana? Untuk pertama sih saya ingin melaksanakan sendiri dulu di kelas. Namun setelah itu saya juga ingin semua kelas juga melaksanakan literasi baca dan tulis tadi. Nah, tapi kan saya harus bergerak dulu. Ketika saya bergerak, nah nanti mereka akan tergerak, kemudian nah saya baru menggerakkan mereka, seperti itu. Jadi saya dulu yang bergerak gitu loh. Ini loh, saya sudah melaksanakan ini di kelas saya sudah praktikkan, sudah implementasikan, dan hasilnya seperti ini. Nah, dari situ nanti teman-teman yang lain bisa berkolaborasi dengan saya untuk perlahan-lahan meningkatkan minat baca tulisnya anak-anak sesuai dengan taraf kelasnya masing-masing, tingkatannya, seperti itu. Ya, Bu Runi bagus sekali. Kemudian komitmen apa ini yang diambil Bu Runi supaya kegiatan pembelajaran di kelas literasi baca tulis ini berjalan dengan lancar? Oke. Komitmen saya ya harus sabar Bu, sabar menghadapi anak-anak yang luar biasa ya sekarang ini ya, luar biasa rame, kalau untuk membaca saja sulit. Nah, di situ saya ingin juga anak-anak nanti selain membaca buku juga saya sudah siapkan digital books atau perpustakaan learning yang nanti saya mau kerjasama dengan perpustakaan nasional. Itu ada di link ya, di link Play Store itu nanti anak-anak tak suruh download itu perpustakaannya kementerian itu ada. Jadi mereka tidak hanya sekedar membaca buku, nanti kalau yang tidak ada bawa HP atau apa bisa membaca yang buku teks. Nanti yang sukanya bawa HP ya silakan bisa browsing, masuk ke Play Store, perpustakaan digital tadi, seperti itu. Ya bagus sekali Bu Runi, saya sudah tidak sabar ini ingin melihat rencana aksi-aksinya Bu Runi, dan semoga apa yang Bu Runi ingin kembangkan semuanya berjalan dengan
lancar. Amin. Ya begitu saja Bu Runi, silakan lanjut aktivitas berikutnya. Terima kasih Bu sudah mau diajak ngobrol dengan saya untuk sharing seperti apa sih yang mau saya kembangkan di kelas dan di sekolah ini. Terima kasih ya Bu Priscil ya atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Sama-sama Bu Runi, terus semangat dan selalu mengembangkan ide-ide yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Presil. Bagaimana tadi Bu Presil menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya menilai performa kompetensi tadi itu sudah bagus Pak, sudah bagus. Dari Bu Runi juga sudah menggiatkan anak-anak untuk berlatih menulis dan membaca. Tadi kadang ada 15 menit sebelum pembelajaran ataupun sesudah pembelajaran. Nah itu bahkan itu Bu Runi itu ada keinginan itu nanti literasinya itu bisa sampai dengan membuat cerpen, bahkan dimasukkan ke dalam aplikasi digital kementerian. Jadi sudah sangat bagus sekali Pak. Apa yang membuat Bu Presil menilai sedemikian? Kenapa saya menilai sedemikian? Karena saya melihat itu aspek-aspek yang saya lihat itu semuanya sudah tercukupi. Dari misal alat peraganya, buku-bukunya sudah memadai, kemudian seperti alat peraga lain seperti buku, sticky note juga semuanya sudah disiapkan. Dan yang paling terpenting itu kegiatan literasi membaca dan menulis tersebut itu anak-anak itu jadi terlihat sangat semangat, antusias, dan anak itu menjadi lebih senang membaca Pak daripada bermain gadget. Karena emang tujuan literasi ini adalah supaya anak itu tidak senang memainkan gadget Pak, karena sekarang itu gadget adalah musuh utama ya Pak bagi anak-anak seperti itu. Jadi ya saya menilainya ya dari segi aspek semuanya sudah tercukupi dan terpenuhi Pak. Iya. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Bu Presil. Iya, boleh Bapak. Tadi saya mengamati memang Bu Runi sudah bagus sekali rencananya untuk mengembangkan literasi anak. Iya. Bahkan akan menggunakan literasi digital. Betul. Berarti sudah ada instrumennya. Terus bahkan dia kalau saya tadi melihat, kalau boleh saya sampaikan ya, masih ada kekurangannya kan. Kekurangannya adalah bagaimana mengembangkan literasi menulis pada anak. Tadi sudah bagus, Bu Runi mau membuat melatih dengan beberapa kalimat, dengan gambar. Karena saat ini kan anak-anak itu sebenarnya suka dengan gambar-gambar. Anak-anak sekarang itu memang kreatif. Terus kira-kira langkah selanjutnya, rencana tindak lanjutnya bagaimana? Untuk rencana tindak lanjut saya ya nanti saya akan memonitor kegiatan literasi membaca dan menulis Bu Runi. Nanti mungkin bisa dijadikan kita foto setiap agenda kegiatannya seperti itu. Itu untuk rencana tindak lanjut saya. Kemudian nanti ya ada jurnal literasi. Jadi kegiatan literasi tersebut kita masukkan ke dalam jurnal literasi setiap agenda kegiatan tersebut, begitu Bapak. Ya. Terus kira-kira ini mau dilanjutkan kapan, di mana? Ini kegiatan literasi ini akan dilanjutkan setiap hari. Tentunya pasti di kelasnya masing-masing dan oleh guru kelasnya masing-masing, Bapak. Iya. Ini tentu dicatat ya di supervisi akademik ya, Bu. Iya, ini pasti saya akan catat di supervisi akademik sebagai nanti bisa buat agenda penilaian K3S ataupun nanti penilaian sekolah kan butuh buku-buku super akademik, pasti saya akan catat di buku supervisi akademik, Pak. Ya, terima kasih Bu Presil. Kira-kira yang Bu Presil dapat di proses ini apa, Bu Presil?
dalam proses ini saya jadi ikut belajar dengan guru saya. Jadi ya dengan ini, dengan pengembangan literasi ya, literasi membaca menulis, jadi yang saya dapat ilmunya banyak sekali. Jadi literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, tetapi literasi itu juga bisa dengan gambar, emoji, dan kalau kan nanti bisa dituangkan ke dalam bentuk literasi digital seperti itu, Pak. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi luar biasa Bu Presil, mudah-mudahan sukses Bu Presil dengan gurunya. Siap Bapak. Mengembangkan literasinya. Siap Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Runi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik sekali Bu Runi. Senang ketemu Bu Runi hari ini. Iya, luar biasa. Kira-kira ada apa nih Pak Heri? Ada yang bisa saya bantu? Betul sekali Bu Runi. Ini saya mau melakukan observasi terhadap Bu Presil, Bu. Iya. Iya. Bagian mana nih Bapak yang nanti saya mau amati? Iya, Ibu nanti bisa mengamati observasi yang saya lakukan terhadap Bu Presil, Bu. Oke. Apakah penilaiannya sudah disiapkan untuk nanti dikembangkan ke Bu Presil? Sudah Bu, ini penilaiannya. Oke. Iya. Oke, udah sesuai. Nanti saya minta ya Pak Heri ya, file Terima kasih, soft Bu. copy-nya. Oke. Pak Heri, Iya. harapan dari observasi yang mau Pak Heri lakukan itu apa? Kira-kira? Harapannya supaya Bu Presil itu meningkat Oke. kompetensi dalam pembelajarannya di kelas. Iya. Bu. Iya, siap. Insya Allah besok saya hadir ya Terima kasih, untuk Bu. mendampingi dan Iya. mengamati observasi yang Pak Heri lakukan. Nggih, terima kasih. Iya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum Bu Presil. Waalaikumsalam Pak Heri. Gimana kabar Bu Presil hari ini? Saya kabar alhamdulillah senang dan bahagia Pak Heri. Luar biasa hari ini ya, ketemu dengan Bu Presil tambah ceria terus kok. Iya Pak, ini alhamdulillah. Gini Bu Presil, Ya, tadi Pak. Bu Presil kan di WA katanya ingin ngobrol, ngomong-ngomong dengan saya, apa nih yang mau diomongkan? Iya Pak, ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya, Saya ini punya ide. ya. Bagaimana kalau kita melakukan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah Pak? Jadi Bu Presil ingin menerapkan budaya positif di sekolah. Betul Pak, budaya positif di lingkungan sekolah tepatnya Pak. Ya, yang sudah Bu Presil lakukan penerapan budaya positif di sekolah seperti apa Bu Presil? Ya, yang sudah saya melakukan penerapannya di budaya positif di sekolah yaitu saya tiap pagi itu menyebut anak di depan Pak, di depan pintu gerbang. Kita saling sapa, 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ya, kalau di skala di skala 0 sampai 10 ya Bu Presil, kira-kira saat ini pada posisi nilai berapa Bu Presil? Ya, untuk saat ini saya masih di skala prioritas 6 Pak. Nah, Iya Pak. ya, yang mau dikembangkan apa Bu Presil? Ini saya mau dikembangkan ya, ini ya tentang budaya positif di sekolah. Pengembangan budaya positif di sekolah seperti pengembangan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun kepada seluruh warga sekolah, baik kepada guru maupun anak-anak. Dan budaya positif di sekolah itu bukan hanya 5S saja Pak. Nanti saya bisa di kelas dengan budaya positif, melakukan sholat duhur berjamaah. Kemudian ada lagi budaya positifnya yaitu kita saling
mengucapkan kata tolong jika kita memerlukan bantuan, dan mengucapkan kata maaf jika kita melakukan kesalahan Pak di kelas seperti itu. Bagus sekali Bu Presil. Kira-kira Bu Presil mengindikasikan ada kendala nggak dalam kegiatan ini? Dalam kendala pasti setiap kegiatan itu pasti ada kendalanya Pak, pasti ada kendalanya. Kendalanya ya saya kadang tidak bisa, mungkin tidak bisa berangkat pagi, melakukan kegiatan menjemput siswa dengan mengucapkan salam 5S tadi yang saya sebutkan ke Bapak. Kendalanya mungkin seperti itu. Itu ya kendalanya ya. Iya. Ya, rencana ini mau dilaksanakan kapan Bu Presil? Sebenarnya rencana pembudayaan budaya positif di sekolah itu sebenarnya itu sudah berlangsung Pak. Cuma kegiatannya itu masih belum efektif dan masih belum maksimal Pak. Iya. Belum maksimalnya di bagian mana? Iya, belum maksimal ya seperti ini Pak. Maksudnya belum maksimal. Kalau di depan penjemputan kan paling tidak ada piket guru. Jadi tidak hanya saya terus yang berdiri di depan pintu gerbang menyebut anak. Jadi saya ya ingin ada yang bergantian, ada jadwal piketnya untuk saling menyebut anak kegiatan 5S di depan seperti itu. Mungkin kalau yang untuk kebiasaan baik positif di kelas itu bisa dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing Bapak. Tetapi untuk yang penjemputan siswa di depan pintu gerbang yang dengan mengucapkan 5S itu masih kesulitan ya. Kalau bisa itu dibentuk regu piket Pak. Jadi paling tidak ya satu orang guru satu orang guru itu ya kebagian 2 kali piket di depan pintu gerbang menjemput anak seperti itu. Oh ya, Bu Presil jadi mau merencanakan mau membuat piket untuk menjemput anak. Iya. Itu kira-kira ada kendala nggak gurunya untuk dibuat jadwal? Kan setiap pagi. Iya. Bagaimana kalau misalkan gurunya tidak bisa pada pagi itu? Ya seperti ini Pak. Ya kan sebetulnya sudah dibentuk jadwal. Kalau masih sudah dibentuk jadwal, namun namanya kegiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita kan kadang kita tidak tahu ya Pak. Kadang kita manusia biasa. Jadi kalau memang misal ada salah satu guru yang tidak bisa, sebelum piketnya lebih baik memberitahukan ke teman, terus nanti saling bertukar dengan teman yang bisa menggantikan seperti itu. Ya berarti sudah ada komitmennya gitu. Iya, sudah ada komitmen dan komunikasi. Ya bagus sekali Bu Presil. Mudah-mudahan lancar kegiatannya, pengembangan siswanya, menjemput siswa dan pengembangan budaya sekolahnya. Selamat untuk Bu Presil dan teman-teman. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Baik Bu Presil, cukup segitu ya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Guru Nia. Iya, bagaimana nih Pak tadi selama melakukan coaching dengan Bu Presil? Ya kalau saya nilai sendiri ya Guru Nia, ya insya Allah sudah bagus lah. Alhamdulillah, iya. Ini apa yang membuat Pak Heri menilai sedemikian? Ya saya sudah menanyakan tujuannya Bu Presil, terus saya sudah mengidentifikasi dan saya juga sudah menanyakan rencana yang mau dilakukan Bu Presil Bu. Oke. Kalau diperbolehkan, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh Pak? Yes, Oke. Tadi saat saya mengamati pada saat Pak Heri melakukan coaching dengan Bu Presil ya, Bapak sudah melakukan semuanya dengan baik, luar biasa sekali ya, mulai dari menyampaikan tujuannya, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian menanyakan rencana aksinya,
itu udah luar biasa. Pak Heri juga sudah Terima ada kasih, presensinya Bu. di situ, kehadiran Iya. penuhnya dan juga apresiasinya Pak Heri terhadap Terima Bu kasih. Prisil. Namun ada sedikit nih yang tadi saya lihat kurang disampaikan Pak Heri. Ada yang kurang ya, Bu? Iya. Apa ya, Bu, Mohon itu ya? maaf. Tadi Pak Tidak Heri apa-apa, Bu. sepertinya belum menanyakan ke Bu Oh, Prisil iya. tentang Iya. tindak lanjutnya Bu Prisil mau seperti apa? Oh tanggung iya, jawabnya. saya lupa, Bu. Betul sekali. Iya, lupa saya. Nah, dari sini nanti apa yang tindak lanjut untuk Pak Heri selanjutnya apa? Terima kasih Bu sudah diingatkan. Jadi saya ya tindak lanjutnya besok kalau saya melakukan kegiatan ini akan saya tingkatkan. Terutama tadi yang Iya. tanggung jawabnya yang lupa, insya Allah besok bisa lebih baik lagi, Bu. Oke, iya. Terima kasih Pak Heri. Bagaimana Pak Heri mendengar ini? Senang sekali Bu, jadi Oke. tahu Iya. kemampuan saya, terus ada lagi yang mengobservasi, Oke. sehingga ada masukan-masukan untuk saya. Iya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Heri. Terima Terima kasih. kasih juga. Mudah-mudahan tindak lanjut nanti Pak Heri dalam melakukan observasi lagi, coaching lagi dengan teman-teman atau dengan gurunya bisa berjalan lebih baik lagi dan Amin, amin, menghasilkan amin. sesuatu yang diharapkan sesuai Amin. dengan tujuannya nanti. Amin. Luar biasa, saya juga banyak belajar dari Pak Heri dan juga Bu Prisil tadi ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya dan mohon maaf ya kalau banyak kekurangan saya Iya. selama pengamatan tadi. Terima kasih juga Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.